itu menunjukkan kalau bisa bayangkan di Ketua Umar itu kita ada ruang luar, ruang dalam. Dan aku tuh masuk ke ruang dalam, yaitu ruang utama dengan ibu. Dan ibu cuma tanya, waktu aku datang Mas Andi sudah di sana duluan. Terus ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Siapa di antara kalian yang merilis? Ya kan? Lah, aku lihat di atas sama Mas Andi, nggak mungkin banget Bu kalau dokumen saya masih di Rusia. Gimana saya mau akses? Saya hampir 1 bulan kan pergi meninggalkan Rusia, dan perjalanan dengan ibu tuh hampir 2 minggu lebih. So kapan ngambilnya itu nggak mungkin banget. Nah yang kedua Mas Andi, ya aku lebih nggak mungkin lagi lah gitu kan. Tapi sekarang siapa punya? Nah akhirnya waktu itu ibu memanggil Pak Roni Talapesi untuk menginvestigasi siapa kira-kira yang punya lagi. Tapi saya sepakat dengan Kak Akbar bilang, boleh saja saya GR bahwa hanya saya dan Mas Andi yang punya. Tapi saya kan nggak ikut tiap saat perkembangan situasi hukum Mas Hasto. Jadi bisa saja skenario A yang tadinya hanya dititipkan di Rusia dan dititipkan ke Mas Andi, lalu bergeser ke skenario B dan C dan D. Betul nggak? Karena kan ketika Mas Hasto mendekati segala macam sidang terkait dengan KPK, saya sedang melakukan perjalanan mendampingi Ibu dan Mbak Puan ke negara-negara tersebut. Saya nggak ada gitu. Ya, jadi saya mungkin saja Mas Hasto sudah punya plan lain yang belum sempat dikomunikasikan juga dengan saya gitu. Itu. Jadi kalau saya nggak bisa salahkan, pasti di orang yang mempublish juga nggak mungkin mempublish tanpa izin. Setahu saya Mas Hasto itu sangat hati-hati. Itu kenapa saya banyak ditelepon wartawan, saya banyak ditelepon kawan-kawan editor dan sahabat-sahabat semuanya yang minta saya merilis. Saya bilang saya nggak mungkin, karena kalau itu saya melanggar hukum. Saya yang bisa disuruh sama Mas Hasto.